Assalamualaikum semuanya dan selamat datang di channel YouTube Fahru Official. Di tema Agustus kali ini saya tidak akan membahas tentang hal-hal mistis, tapi di bulan Agustus ini saya akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia di zaman dahulu kala yang nantinya saya akan ditemani oleh narasumber. Mungkin di sini nanti kita bisa ngobrol sebentar sama beliau yang nanti kita akan temui di dalam museum, dan inilah Museum Perjuangan Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya dari Fahru Official. Ya, Saya berkunjung ke sini untuk mengetahui bagaimana sih kisah di balik perjuangan bangsa Indonesia zaman dahulu gitu, Pak. Oh, iya. Sebelumnya perkenalkan dulu, Pak. oh ya, Nama nama Pak. saya Pak Ben aja ya, jadi supaya tidak buang energi, walaupun masih ada belakangnya. Jadi jangan segan-segan mau bertanya tentang hal apapun boleh. Ya. Ini saya punya beberapa pertanyaan nih, Pak. Oke, Sejak kapan sih Pak monumen ini dibangun? ya dibangunnya itu tahun bulannya 10 November ya 1957. Ya, didirikan oleh para pejuang dan tokoh masyarakat yang cinta terhadap perjuangan dan kemerdekaan. Tanah ini juga tanah hibah, ya, pemberian dari dermawan seseorang yang sangat peduli dengan arti perjuangan dan kemerdekaan. Museum ini kan sebelumnya itu tanah kosong atau Iya. gimana? Sebelumnya jelas apapun tadinya tanah kosong ya. Rumah kita juga dulu tanah kosong kan. Dulu pernah jadi logistik di zamannya itu ya, zaman Belanda dan Jepang juga. Terus juga pernah jadi sekolah SR, sekarang SD. Nah, pertanyaan kedua nih, barang-barang yang di sini tuh senjatanya dari mana aja Pak didapatnya sama dan di sini tuh asli atau replika? Oh iya, semua asli. Sekecil apapun yang menempel di baju ya, di apa, kancing, peniti itu asli sebagai saksi ya, saksi sejarah dan terjadi saat itu ya. Baju-bajunya juga, senjatanya juga. Senjata yang ini asli, yaitu rebutan rampasan dari tentara Belanda dan Jepang. Nah, supaya tidak tercecer kemana-mana ya, membuatlah suatu yayasan Museum Perjuangan ini. Terus juga untuk dipelajari oleh para generasi penerus. Apa sih arti sejarah dan perjuangan saat itu ya. Bapak tuh kerja di sini tuh udah berapa lama Pak? Kalau lama dan itunya relatif ya. Bapak sebelum kerja pun di sini suka diperbantukan untuk memandu ya. Pemandu yang datang ke sini. Iya, nanti dari pimpinan saat itu. Ini Pak Ben ada ini dari ini, tolong bantu ya. Karena beliau sudah tidak bisa naik turun ya karena sudah tua dan Itu museum ini emang ada berapa lantai Pak? ada 2 ya. Oh, 2 lantai. Dulu mah 1 lantai kan, ada direnovasi dan lain-lain seperti inilah wujud yang saat ini. Terus ada kejadian apa aja nih Pak selama Bapak kerja di dalam museum ini? Kita tetap Suka ada duka ya. Tapi mungkin kalau mengatakan lebih banyak dukanya itu tidak etis ya kan. Iya. Bapak tugas di sini ya karena apa ya, keterpanggilan saja, dan Bapak sendiri tidak ada honor yang jelasnya ya, jadi itu kebijakan dari pimpinan. Karena operasional ini ya, untuk operasional ini kan dari karcis semuanya ya yang masuk saat itu. Kalau 5 bulan 6 bulan ini kita tidak ada yang masuk ya karena lockdown dan lain-lain ya. Nah itu nanti itu buat bayar listrik, buat bayar apa, air juga, udah kebersihan dan lain-lain. Baru kalau ada lebihnya kita diberi lah gitu. Tapi tidak jadi masalah ya. Tapi yang penting ikhlas saja kita. Pernah nggak sih Pak kayak ada pengalaman mistis sedikit aja gitu? Nah. Misalnya selama Bapak kerja di sini sejak tahun Bapak pertama kerja di Oh sini. ya, ketergantungan setiap yang berkunjung. Ada juga berbagai
cerita. Kadang-kadang setelah dari bawah ke atas beliau mengatakan ya yang datang ke sini, Pak tolong dipandu. Setelah pulangnya ada aura tersendiri yang merasa ada sesuatu hal. Mungkin juga kita harus berbangga karena ruh-ruh yang ada di sini adalah ruh para yang mulia ya, yang para mulia, pejuang ya kan. Jadi merasa disambut ya, merasa senang beliau juga. Berkunjung ke sini hanya bukan karena wisata aja, tapi sama dengan jarah. Peninggalan ada baju-bajunya, ada apanya, darahnya juga masih utuh, tidak boleh dicuci ya. Harus natural seperti itu. Itu di sini yang saya lihat kan di depan juga ada patung Kapten Muslihat ya Pak. Oh iya. Beliau itu yang kayaknya saya lihat di sini yang paling menonjol gitu Mas. Sebenarnya tidak. Semua tidak ada klasifikasi ya. Semua apa yang ada di sini adalah penting. Karena ada posisinya di Taman Topi, itu monumen juga ada. Beliau bertempur di situ dengan melawan tentara Inggris ya, seperti Inggris. Yang di seberangnya itu, yang sekarang ada kantor polisi itu markas tentara Inggris. Beliau wafat di situ, makanya dijadikan satu jalan Kapten Muslihat, tubuhnya ya dan lain-lainnya itu untuk mengingatkan pernah terjadi situ peristiwa penting yaitu di antara Kapten Muslihat. Tapi masih banyak kesenian Bogor dan Bogor ini seperti Margonda ada ya di Depok, bisa apa oleh Kapten Yusuf, Maler Oking ya, Ibrahim Aji dan lain-lain ya, Ishak Juarta banyak. Di beliau wafatnya di antara pintu kereta api dan Taman Topi. Oh gitu, makanya dibikin monumen beliau. Iya, jadi kalau monumennya disimpan di situ nggak mungkin dong di tengah jalan ya kan. Ya itu hanya menandakan disitulah peristiwa titik radiusnya. Itu juga pernah terjadi pertempuran di daerahnya, gitu kan, untuk mengusir ya. Tidak, Inggris datang ke sini bukan untuk menjajah, ya kan, untuk memulangkan tentara Jepang dan tentara Belanda, karena kita sudah proklamasi kemerdekaan sudah itu. Cuman ternyata banyak ketimpangan-ketimpangan, ya kan. Jadi seolah-olah Belanda itu ingin memanfaatkan kedatangan Inggris ini ke sini, ya kan. Jadi membonceng Inggris, istilahnya Belanda itu. Terjadilah pertempuran-pertempuran baru dengan Inggris. Ya, pada Inggris itu bukan untuk menjajah, memulangkan tentara Jepang maupun tentara Belanda. Tapi Jepang juga udah kalah oleh sekutu, yaitu di bomnya Nagasaki dan Hiroshima. Ya, jadi dua-duanya masih ada di wilayah kita dalam keadaan genting, tapi kita berani mengatakan untuk memerdekakan ini, membacakan proklamasi, yaitu Soekarno-Hatta dibawa dari Rangkas Dengklok ke Jakarta. Ya kan, padahal dalam situasi genting masih kekuatan masih ada lah ya, Jepang maupun Belanda saat itu. Datanglah tentara Inggris ke sini, misinya itu untuk memulangkan. Ya, tapi ternyata banyak ketimpangan-ketimpangan yang tidak bisa diterima oleh para pejuang kita atau bangsa kita saat itu, ya. Itu saya juga lihat di atas ada baju PMI ya Pak? Iya. Ya kan dulu namanya Palang Merah ya, bukan ikut bertempur, ikut dalam suasana pertempuran ke hutan kemana ya, ada LASWI, Laskar Wanita Indonesia atau Palang Merah saat itu tidak bekerja di rumah sakit di tempat ya kan, ada yang terluka, ada yang itu diuruslah. Misalnya di lapangan. Iya, ada juga dari relawan-relawan yang ikut membantu tertembak yang luka dan lainnya. Itu bajunya masih asli sama sekali? Iya asli. Jadi saat dia membawa itu kan berdarah-darah menempel di pakaian medis itu ya. Nah, gitu. Kalau bendera pusaka itu Pak yang di atas? Sebenarnya setiap dimanapun, di daerah manapun, para pejuang kita mau di Sumatera, di Kalimantan, ya di Jawa, terus di mana-mana ya, pokoknya di seluruh Nusantara, Sulawesi, itu rata-rata mereka mengibarkan di ujungnya itu bendera merah putih bambu runcingnya. Itu untuk membawakan semangat. Harapan Bapak untuk pemerintah setempat nih, untuk tempat ini, museum ini khususnya. Ya. Harapan Bapak tuh apa? Ya, semua bukan hanya pemimpin daerah ya, tapi semua dari lapisan bawah sampai pemimpinnya itu, bahwa saat sekarang itu hasil dari para pejuang saat itu, ya kan. Bangsa yang baik adalah yang menghargai para pejuangnya, para pahlawannya. Para pejuang mengatakan, keringatku, darahku, matiku untuk merdeka dengan ridho yang maha kuasa. Siapapun harus mendalami arti daripada perjuangan
bangsa kita Indonesia ini dari mulai sebelum Sumpah Pemuda. Jadi itu kan dari dulu juga ada ya, perang Diponegoro, Imam Bonjol dan lain. Itu para pejuang secara estafet. Makanya kita harus menjadi bangsa yang generation forever itu. Jadi walaupun kita belum lahir di saat itu, tapi mendalami apa arti perjuangan, arti sejarah dan Pancasila dan lain-lain ya, dan Undang-Undang Dasar dan lain-lainnya, kita seolah-olah sudah lahir di saat itu. Kalau kita mendalami, ya, jangan menjadi generasi yang tertidur. Ya, apapun yang terjadi sebelum kita lahir, kita tahu seolah-olah kita sudah lahir di saat itu dan sudah dewasa. Karena dewasa yang ada di KTP itu bukan dewasa secara itu punya hak aja. Hak memilih, ya kan, hak menikah, nah, tapi belum tentu dewasa. Andai pun kita hidup 1000 tahun, ya, karena dewasa itu adalah kesadaran dan pola pikir yang sehat, ya kan. Apakah setiap yang belum punya KTP bukan warga negara? Ya, punya 16 tahun, 15 tahun, 17 tahun, 1 tahun, apakah dia bukan warga negara? Tapi kalau ibu bapaknya seorang warga negara, jelas anaknya walaupun belum punya KTP, dia adalah warga negara Indonesia. Andai diperlukan, ya kan, anak yang di dalam kandungan ya sudah dianggap lahir, walaupun dalam kandungan, bila mana diperlukan sudah dianggap lahir, itu dalam aturan dan hukumnya ada. Ya, jadi jangan salah paham, itu harus diluruskan. Dewasa bukan karena umur, ya kan, yang tadi ya, gender for age ya, jadi tidak berdasarkan dasar umur. Adik akan lebih dewasa daripada bapak bila mana wawasan, pengetahuan, kreatif, inovatif, tip dan sebagainya, ada itulah akan lebih dewasa daripada bapak. Karena dewasa itu adalah sesuatu kehidupan yang memang punya kreatif, inovatif, rasa tanggung jawab dan lain, itu sudah dewasa. Nah, terakhir nih Pak, pesan untuk anak-anak muda milenial di zaman sekarang, khususnya di tahun 2020 nih Pak. Nah, siapapun untuk mengumandangkan ya apa arti sejarah dan perjuangan dan apapun pengetahuan. Jadi jangan sebatas apa yang dilihat saat ini. Sejarah dan perjuangan adalah merupakan fondasi. Ya, kita harus seperti apa ya? Dengan ilmu pengetahuan yang banyak, ya, itu kita akan menjadi terang dan tidak kegelapan. Ya, kalau tanpa sejarah yang kembali yang tadi. Seperti burung tidak bersayap. Burung bersayap menukik setinggi apapun, ya, terbang saja, tidak akan jatuh karena dia punya sayap. Sayapnya kehidupan manusia adalah ilmu, ya kan, ilmu. Jadi basic is basic, tetap kita mengembangkan basic, tapi harus juga mengetahui ilmu-ilmu lainnya di luar daripada basic kita. Oke, nah seperti itu. Kita harus menjadi seorang lawyer, kita harus menjadi seorang ekonom, kita harus menjadi seorang apapun yang sifatnya positif, yang mengharumkan nama bangsa, itu adalah bagian dari perjuangan. Jadi kalau yang suka tawuran, kerusuhan dan lain-lain itu kurang mendalami, kurang menghargai para pejuang kita. Sedangkan para pejuang kita mengatakan, keringatku, ya kan, darahku matiku untuk merdeka. Biarkan aku pahit dan getir, asal anak cucuku tidak seperti itu. Ya kan, seperti itu. Apakah tidak mulia? Jadi kalau seandainya para generasi sekarang melupakan tentang para pejuang kita, sejarah kita, perkembangan, takut-takut itu kewalat, ya kan? Malah harus mendoakan kita. Ya. Jadi generasi sekarang. Ya, di generasi sekarang. Ya harus. Contoh, Bapak tidak akan mengatakan lebih berkualitas mana semangat masa lalu dengan yang saat generasi masa sekarang. Contohnya Sumpah Pemuda. Dulu belum ada Android, belum ada fasilitas, ya kan, dan lain, tidak seperti sekarang bebas ya, kapal terbang apa ya, tapi mereka kok bisa berhasil dan juga bisa terwujud dengan adanya Sumpah Pemuda 1928. Sudah berani mengatakan Indonesia ya, kami putra putri Indonesia ya, itu ada 3 itu, tapi bisa berkumpul. Ini semangatnya ya, patriotiknya sangat tinggi ya. Makanya ada Yong Yapa, Yong Sumatera, Yong Manado, Yong Ambon, Yong semua bisa perwakilan, bisa berkumpul saat itu. Apakah sekarang lebih modern ini harus lebih semangat daripada itu, harus berhasil daripada itu. Arti pejuang juga itu bukan hanya membangun senjata, ya kan,
mengharumkan nama bangsa, mendapatkan medali emas, mempunyai karya ya yang bagus, menciptakan segala sesuatu, mengharumkan nama bangsa, itu sama dengan bagian dari perjuangan. Seperti jurnalis, ya, wartawan, itu juga pejuang dia. Senjatanya hanya pulpen, tapi pulpen itu lebih tajam daripada senjata. Ya, seorang jurnalis kan, ya, wartawan, senjatanya pulpen, tapi lebih tajam daripada senjata, karena bisa mengumandangkan kemana-mana. Nah, itu arti bagian dari perjuangan. Ya, pejuang itu adalah bagian perjuangan mengharumkan bangsa, positif, ya, kreatif dan lain-lain. Tidak hanya the right man on the right place, bukan pada tempatnya aja kita mengembangkan, tapi harus the right man on the right place. Yang tadi basic adalah basic, tapi kita harus mengetahui ilmu-ilmu lainnya. Ya, basic is basic. Jadi the right man on the right place, segala sesuatu kita harus berjalan dengan basicnya, tapi suatu kenyataan tidak. Ada seorang dokter menjadi musisi, ya. Ada seorang ekonom yang kerjanya tidak di ekonom. Makanya kita mempersiapkan ilmu itu hanya jangan sebatas basic kita. Harus menjadi seorang profesor dan doktor, ya. Sebelum, walaupun kita masih kuliah, masih belum S1, masih belum S2, karena ada apa? Fakta. Ada yang tidak sekolah umum seperti kita, ya, sampai mahasiswa, tapi dia dengan pola pikirnya yang dewasa dan maju berkarya terus, dia punya gelar profesor doktor. Siapa itu? Ya, Profesor Dr. Hamka. Ini Haji Abdul Malik Karim, sangat terkenal sekali, ya, dengan karyanya Tenggelamnya Kapal Panderwijk. Bukunya ada, filmnya ada, masih banyak. Dia diberi gelar doktor proyek, dia itu di Al-Azhar pada sekolahnya Abah Madrasah. Apa arti sebuah ilmu? Setumpuk apapun kita, kalau tidak dikaryakan, ya, diupayakan, diamalkan, ilmu itu akan mati. Ya, tapi kalau walaupun satu kalimat, dua kalimat dikembangkan, akan menjadi satu karya yang bagus. Baik Pak, sampai di sini aja nih Pak obrolan kita hari ini. Saya juga sangat berterima kasih karena Bapak juga udah masih tahu banyak tentang sejarah perjuangan Indonesia di Bogor ini khususnya, Pak. Semoga berguna buat saya khususnya nih. Terima kasih banyak Bapak juga untuk yang terbaik ya kepada siapapun yang datang di sini. Ini untuk pembelajaran dan juga untuk diestafetkan ke siapapun. Tidak hanya sebatas untuk penemuan antara kita, tapi juga untuk komunitas, untuk masyarakat, lapisan masyarakat yang ada, itu kumandangkan. Apalagi nanti masuk ya untuk di media ini, ya, di YouTube dan lain-lain, itu sangat bagus sekali. Ya, terima kasih banyak atas upaya dan hasrat datang ke sini dengan nurani yang positif. Itu aja dari saya. Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Oh, iya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, subscribe channel YouTube Fahru Official, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.